Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di hari ini, Kamis 1 Desember 2022. Kita masih mendengarkan permenungan yang dibawakan oleh Pater Lexi Kedi CMF. Dasar permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 21 dilanjutkan ayat 24 sampai 27. Mari kita dengarkan bersama. Para sahabat insan yang terkasih, ketika membaca dan merenungkan bacaan Injil hari ini, saya sedikit merasa penasaran dengan maksud Yesus di balik kata-katanya ini. Bukan setiap orang yang memanggil namaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Kata-kata Yesus ini sepertinya agak kontradiksi dengan kata-kata Paulus kepada jemaat di Roma. Sebab jika kamu mengakui dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 10 ayat 9. Katakan, Yesus adalah Tuhan dan kamu akan selamat, kata Paulus. Nah, mana yang benar ini? Para sahabat insan yang terkasih, kita mungkin bisa memahami makna di balik kata-kata Yesus ini dengan apa yang dikatakannya tentang orang bodoh dan orang bijaksana yang sedang membangun rumah. Dalam Injil Matius bab 7 ayat 25 sampai 26. Orang bodoh membangun fondasi rumahnya di atas pasir, sehingga kalau angin datang, rumah itu cepat roboh. Sedangkan orang yang bijaksana membangun fondasi rumahnya di atas batu cadas yang kokoh dan kuat, sehingga rumah itu sangat kuat dan tidak akan rusak karena angin. Inti dari kata-kata Paulus adalah menerjemahkan bahasa Yesus Kristus sendiri tentang makna kata iman, makna percaya. Iman yang saya renungkan dalam konteks Injil Matius hari ini, baik yang dikatakan oleh Santo Paulus maupun yang ada dalam Injil Matius sendiri, berarti menerima dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui mulut kita, mendengar dan merenungkan dan menghayati sabdanya dalam hati kita, mentaati serta melaksanakan sabda dan kehendaknya melalui tindakan dan karya nyata kita dalam kehidupan sehari-hari, berlandaskan ajaran cinta kasih yang Yesus ajarkan sebagai hukum pertama dan terutama dalam kehidupan seorang sebagai pengikut Kristus. Inilah standar yang digunakan Tuhan untuk menilai hidup kita. Ingatlah kata-kata Santo Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kata-kata Yesus dalam Injil Matius juga membantu kita untuk memahami maksud Yesus ini. Apa yang engkau lakukan kepada salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Iman kita akan Tuhan Yesus harus dibuktikan dengan kesetiaan dan ketaatan kita dalam melaksanakan sabda dan kehendaknya. Dengan kata lain, pikiran, perasaan, ungkapan, dan tindakan kita harus benar-benar memberi kesaksian yang benar di hadapan Tuhan dan sesama bahwa kita adalah pengikut Kristus yang sejati. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah semuanya hanya demi kemuliaan Tuhan dan demi keselamatan jiwa-jiwa. Para sahabat insan yang terkasih, kita lebih mudah memahami kata-kata Yesus ini dengan kembali mengingat kisah hidup tokoh perjanjian lama, yaitu Abraham dan Ayub. Ketika Tuhan meminta Abraham mempersembahkan Ishak, anak yang dikasihinya, Abraham tidak menolak.
Dia hanya taat pada firman Tuhan, taat pada Yahweh. Dengan hati yang tulus, Abraham mempersembahkan satu-satunya anak yang dia kasihi kepada Tuhan. Dalam cobaan dan ujian yang berat, di mana harta benda, hewan, dan anak-anaknya diambil, dia lebih memilih untuk mengutuk dirinya sendiri daripada bersungut-sungut terhadap Tuhan, dan masih memuji nama kudus Tuhan, Yahweh, pada saat-saat yang paling menderita. Itulah Ayub. Oleh karena itu, dia diperkenankan oleh Tuhan, yaitu Ayub, untuk menjadi orang yang benar di mata Tuhan sendiri. Kedua tokoh inilah yang menjadi contoh manusia yang memiliki fondasi iman yang kokoh dan kuat bagi kita. Para sahabat insan yang terkasih, mari kita membangun tekad secara pribadi untuk berusaha dalam ketidaksempurnaan kita sebagai manusia biasa menjadi orang beriman yang mengikuti standar Tuhan Yesus sendiri dan mengokohkan hidup beriman kita atas dasar firman Tuhan, serta berusaha semaksimal mungkin menjalankan firman dan perintah Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, teristimewa perintah cinta kasih sebagai karisma dan spiritualitas utama para pengikut Kristus. Selamat beraktivitas. Semoga Tuhan memberkati kita.